Yang pertama, nggak ada jalan instan untuk kaya. Bedakan gaji ya. Kalau gaji kita kerja, tiba-tiba kita dapat bayaran. Saya sangat sayangkan ketika datanya teman-teman dibuang percuma. Karena kalau teman-teman scan KTP, otomatis nama aslinya teman-teman ada, kemudian ada tempat lahir, ada tanggal lahir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang teman-teman. Saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Oke, di video kali ini saya nggak cerita tentang jualan dulu, tentang Lazada, tapi saya mau cerita tentang mindset ya. Jadi saya lupa beberapa bulan kemarin itu ada seorang sepupu ya yang bilang gini, ayo ini ada bisnis baru gitu ya, ada bisnis baru, tugasnya kita cuma nonton nonton iklan di aplikasi dan nanti kita akan dapat rupiah, kita akan dapat gaji gitu katanya. Oke, waktu itu ya saya pikir bercandaan gitu ya. Nah, setelah beberapa bulan lewat, baru saya lupa kemarin minggu-minggu kemarin ya, beberapa minggu kemarin ada seorang guru sekolah saya waktu saya SMA itu ngajak ya datang ke kantornya saya gitu ya. Datang dan cerita banyak ya, akhirnya cerita tentang sebuah aplikasi yang namanya VTube. Nah, intinya gini, dia ngajak, "Oh, ini kita cukup nonton iklan yang ada di aplikasi, satu hari sekian iklan, sekian menit gitu, minimal dilakukan selama 40 hari biar dapat bla 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 dan seterusnya." Saya sebenarnya sedikit banyak udah baca ya tentang apa itu VTube dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman juga yang nonton ada yang sudah join, ada mungkin yang hatersnya VTube gitu. Ada juga yang malah belum, VTube apaan sih? Baru tahu gitu ya. Nah, saya nggak ngejelek-jelekin VTube seperti gimana ya, dan saya sendiri nggak ikut. Nah, cuma saya mau ngelurusin ya, kalau mungkin teman-teman ada yang sudah ikut di sini, alasan ya kenapa banyak haters itu sebenarnya bukan haters ya, tapi ngingetin ya, mengingatkan teman-teman biar teman-teman nggak terjerumus secara jauh gitu ya. Yang pertama nggak ada jalan instan untuk kaya. Ada kok, bagaimana ngingup tuyul gitu ya, atau punya perewangan. Bahkan dukun pun itu nggak bisa bikin kaya. Kalau dukun bisa bikin kaya, ya dukunnya kaya duluan dibandingkan kita. Tapi teman-teman bisa lihat, rata-rata dukun itu nggak kaya, kere rata-rata. Rumahnya jelek dibandingkan yang datang. Makanya kadang lucu aja gitu. Yang kedua, selain nggak ada jalan instan, yang kedua, saya saja sebagai YouTuber ketika teman-teman nonton video ini, teman-teman tahu uang yang didapatkan dari hasil AdSense YouTube itu berapa sih? AdSense YouTube di Indonesia itu ya, satu hari, bukan satu hari sih, dalam 1000 view itu kita dapat $1 ya, atau 14 ribuan. Jadi kalau viewernya kita setelah dimonetisasi itu 3000 per hari, ya berarti kita dapat 40 sampai 50 ribu lah paling banyak itu ya. Karena saya sendiri sejak dimonetisasi berapa sih? Cuma 10 juta, itu pun belum ditransfer semua ya. Masih ditahan di di websitenya AdSense gitu ya. Sudah bukan di YouTube tapi sudah pindah ke AdSense. Sebenarnya kalau sudah ambang batasnya itu nanti akan ditransfer. Jadi selama ini saya cuma dapat berapa? 10 juta aja. 10 juta, padahal kalau jualan 10 juta itu paling lama 1 bulan gitu. 1 bulan kita udah dapat. Nah, ini sudah hampir 1 tahun baru dapat 10 juta. Oke, kemudian kenapa saya nggak tertarik di VTube? Nih kalau teman-teman yang membernya VTube lagi nonton, jangan sensi dulu. Yang pertama, bedakan gaji ya. Kalau gaji kita kerja, tiba-tiba kita dapat bayaran. Nah, VTube itu bukan gaji. Ingat teman-teman ya, VTube itu bukan gaji. Tetapi dapat duitnya dari mana? Dapat duitnya hasil dari jualan view point. Jadi kalau kita nonton mungkin 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun, itu nanti poinnya kita hasil nonton banyak. View point, bukan gaji. Kalau ada yang mau beli karena pengen lompat dari mungkin dari bronze mau ke silver dan lain sebagainya, harus bayar sekian kayak gitu. Kalau ada yang beli, kalau nggak ada ya selamanya kita nggak pernah dapat duit. Yang ketiga, saya sebenarnya cukup yang saya sayangkan bukan masalah kuota dan lain sebagainya, karena kuota juga kalau nonton video cuma sekian menit itu saya yakin sedikit dibandingkan teman-teman nonton video yang setengah jam, 1 jam gitu kan. Yang saya khawatirkan adalah pola pikirnya teman-teman ya, mindsetnya teman-teman. Jujur, mindset itu lebih penting dari kuotanya teman-teman lah. Mindset itu lebih penting. Kenapa? Mindset berpikir instan itu sangat merugikan. Jujur, saya sendiri dulu pernah ya ikut trading
trading ya, mulai dari trading apa itu Bitcoin saya pernah, kemudian ya yang sejenis Bitcoin ya Ethereum dan lain sebagainya itu sudah pernah saya coba. Bahkan saya juga pernah trading dolar dan itu nggak ada yang untung, jujur teman-teman, nggak ada yang untung. Mungkin ada yang balik gitu ya, nggak sepenuhnya hilang, tapi tetap kita akan rugi. Kok bisa rugi ya? Nah logikanya, masa iya kita nyimpen besok cairnya udah dapat untung banyak gitu, padahal nggak bisa segitu. Tetap nanti ujung-ujungnya putus di tengah jalan. Maksudnya apa? Ya pihak perusahaan nggak akan bayar lagi. Yang mau real, kalau mau teman-teman mau real ya nggak kerja, itu ya beli saham. Saya sendiri kemarin sempat beli, tapi setelah saya hitung dalam 1 tahun saya keluarin modal itu sekitar hampir 10 juta. Yang saya dapat satu lembarnya itu, satu lembar saham cuma dihargai 50 perak, padahal kalau 10 juta itu kita pakai jualan, itu kalau teman-teman udah tahu ilmunya, 10 juta itu untuk menghasilkan 10 juta lagi 2-3 bulan balik kok. Teman-teman uangnya bisa jadi 20 sampai 30 juta gitu. Kalau teman-teman udah tahu ilmunya. Yang keempat teman-teman ya, yang saya sarankan lagi kenapa teman-teman harus menghindari yang seperti itu, data ya. Jadi kalau teman-teman daftar di VTube itu kan teman-teman harus pakai KTP dan apa? Foto. Di tempat saya kemarin apa namanya? Bukan ini, kalau KTP udah lebih kompleks lagi ya sebenarnya permasalahan. Di tempat saya kemarin yang kena keluarga saya itu cuma gara-gara Facebook ya. Cuma gara-gara Facebook, kemudian dia ditelepon oleh nomor baru gitu ya. Ya mujurnya dia kena cuma masalah pulsa itu sampai 400.000. Ya jadi telepon ya, ibunya itu telepon, "Ibu, saya dari Polsek Toili ya, tempat saya domisili. Saya dari Polsek Toili, bahwa nama anaknya ibu sekarang lagi di rumah sakit," katanya kayak gitu. Lagi di rumah sakit, anaknya ibu namanya ini kan. Dia nyebutkan sebuah nama gitu kan. Iya, sekolahnya di sini kan. Nah, ternyata setelah dikonfirmasi, setelah 400 ribunya ditransfer semua gitu ya, pulsa senilai 400 ribu, akhirnya dikonfirmasi ke Kapolseknya, ternyata nggak benar setelah dicek-cek di Facebook. Jadi saya sangat sayangkan ketika datanya teman-teman dibuang percuma data, karena kalau teman-teman scan KTP otomatis nama aslinya teman-teman ada, kemudian ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada alamatnya teman-teman, termasuk NIK-nya gitu ya. Dan ini sangat rentan untuk terjadi penipuan. Oke, jadi itu 4 hal kenapa teman-teman harus menghindari. Saya nggak memaksa teman-teman keluar, tapi teman-teman harus menghindari yang berbau kayak gini. Jadi yang saya sayangkan yang paling penting itu 2 yang terakhir, yaitu selain kuota, selain data, waktunya teman-teman, yaitu mindsetnya teman-teman untuk berpikir cara instan kaya dan datanya teman-teman. Oke, kita bertemu di video berikutnya. Kalau teman-teman suka silahkan like, nggak suka silahkan dislike. Kita bertemu di video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.